Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yesa Putri dalam materi Teorema Fermat dan Wilson, menguji keprimaan bilangan. Nah, sekarang kita masuk di keprimaan bilangan. Keprimaan sifat bilangan yang hanya memiliki faktor satu dan dirinya sendiri. Metode lama yaitu membagi dengan bilangan prima. Pengenalan teorema Fermat dan Wilson. Nah, selanjutnya kita masuk ke teorema Fermat atau biasa juga disebut dengan teorema kecil Fermat, di mana jika P bilangan prima dan FPB AP sama dengan 1, maka A pangkat P kurang 1 kongruen 1 modulo P. Alternatif yaitu A pangkat P kongruen A modulo P digunakan untuk menguji keprimaan bilangan. Tidak selalu membuktikan keprimaan, tapi sangat efektif. Contoh penggunaan teorema Fermat. Contohnya yaitu, apakah 341 bilangan prima? 2 pangkat 3 40 kongruen 1 modulo 341. 341 sama dengan 11 kali 31, bukan prima tapi memenuhi teorema. Bilangan prima semu, memenuhi teorema tapi bukan prima. Kemudian teorema Wilson. Jika P bilangan prima, maka P kurang 1 kongruen min 1 modulo P. Hubungan dengan keprimaan. Kegunaan dalam uji keprimaan. Perbedaan dengan teorema Fermat. Kemudian kita masuk ke contoh penggunaan teorema Wilson. Contohnya yaitu, tunjukkan bahwa 7 adalah bilangan prima, 6 kongruen min 1 modulo 7. 720 kongruen 6 modulo 7. Verifikasi yaitu 6 kongruen min 1 modulo 7. Kesimpulannya yaitu 7 adalah bilangan prima. Kemudian kita masuk ke teorema tambahan, yaitu perkongruenan kuadrat, di mana jika P bilangan prima ganjil, maka X pangkat 2 tambah 1 kongruen 0 modulo P memiliki solusi jika dan hanya jika P kongruen 1 modulo 4. Hubungan dengan teorema Fermat dan Wilson. Aplikasi dalam teorema bilangan. Menurut kalian, mengapa P kongruen 1 modulo P penting dalam teorema ini? Kemudian aplikasi teorema Fermat dan Wilson. Yang pertama, kriptografi. RSA E. Gamal. Pengujian bilangan prima besar, teori bilangan, komputasi modular, desain algoritma efisien. Dan pertanyaannya yaitu, dapatkah kalian memikirkan aplikasi praktis lain dari teorema-teorema ini dalam kehidupan sehari-hari? Kemudian kita masuk di keterbatasan dan tantangan. Bilangan prima semu atau biasa juga disebut Carmichael, kompleksitas komputasi untuk bilangan besar. Kebutuhan akan metode deterministik. Perkembangan terbaru dalam teori bilangan prima. Menurut kalian, apa tantangan terbesar dalam pengujian keprimaan bilangan yang sangat besar? Nah, jadi kesimpulan dan prospek masa depan dari materi ini yaitu pentingnya teorema Fermat dan Wilson dalam matematika, serta perkembangan metode uji keprimaan baru, peran komputer kuantum dalam teori bilangan, tantangan dan peluang penelitian. Bagaimana kalian membayangkan perkembangan teori bilangan prima di masa depan? Tolong dijawab di kolom komentar di bawah. Baik, mungkin itu saja materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.